Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, karena kami menerima satu hari yang baru, yang Tuhan anugerahkan bagi kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan mengasihi kami dan menginginkan agar kami melanjutkan kehidupan kami ini dengan menjalaninya dan mengisinya dengan berbagai aktivitas dan pekerjaan kami. Dan kami percaya Tuhan menolong dan memampukan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, tertulis dalam Roma 15 ayat 1, demikianlah bunyinya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Roma adalah kota yang besar, sama seperti kota Jakarta. Tentu saja ada banyak kesenjangan antara orang yang kaya dan yang miskin, orang yang kuat dan yang lemah, orang yang kedudukannya tinggi dan kedudukannya rendah, sehingga orang Roma memiliki individual dan kurang peduli terhadap sesamanya. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat Roma supaya tidak bersikap egois, hanya memperhatikan kesenangan sendiri, namun hendaknya mau peduli terhadap orang lain. Yang kuat hendaknya mau menanggung yang lemah. Orang lemah di sini biasanya masih mudah terombang-ambingkan, masih mudah bimbang, belum begitu yakin dengan Kristus, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena itu, sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang beriman, kita harus mau memperhatikan mereka yang masih lemah, dengan cara membimbing dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar dengan penuh kasih. Sebagai orang beriman, kita harus bisa meninggalkan ego kita dan belajar melayani orang lain, dan jangan mencari kesenangan diri sendiri. Sebenarnya tidak sulit untuk mencari hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati orang lain atau membantu orang lain. Tetapi memang tidak mudah bagi kita untuk mau melakukannya. Sebab sering kali kita hanya memperhatikan kesenangan kita sendiri. Sehingga apapun yang kita lakukan, yang penting hati kita senang. Bahkan kita mau orang lain mengerti dan memperhatikan kita tanpa mau memperhatikan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, maka melalui renungan pagi ini, mari menjadikan Kristus sebagai contoh dan teladan. Ia tidak mencari kesenangannya sendiri ketika ia berada dalam dunia ini. Kristus bersedia menanggung banyak penghinaan dan penderitaan dalam menyelamatkan manusia. Demikianlah kita mau melayani orang lain, memperhatikan orang lain, membawa orang lain untuk semakin dekat dengan Kristus. Amin. Kita kembali berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan senantiasa menjaga kami ketika kami tidur dan beristirahat.
Dan pada pagi ini kembali kami akan melanjutkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong kami. Bahkan kiranya Tuhan memampukan kami agar kami mau memperhatikan orang lain, agar kami mau meninggalkan sifat ego kami dan belajar melayani orang lain, seperti Kristus yang telah melayani kami. Kami berdoa buat warga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Jika ada yang sakit, Tuhan yang memulihkan mereka. Jika ada yang berduka, Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.